Pesta sabu di rumah kos dengan pria lain, seorang ibu rumah tangga di Kota Batu diringkus jajaran Sat Narkoba Polres Batu. Diketahui dua tersangka, satu perempuan merupakan seorang ibu rumah tangga berinisial EE yang masih bersuami. Jajaran Sat Narkoba Polres Batu menangkap EE dan DS saat hendak pesta sabu di rumah kosnya di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Penangkapan kedua tersangka ini bermula dari DS yang merupakan seorang salesman bertemu dengan EE yang tak lain adalah teman lama DS. Setelah keduanya saling bertemu, EE yang merupakan seorang ibu rumah tangga dan bersuami mengajak DS ke rumah kosnya. Ketika di rumah kosnya, EE mengajak DS pesta sabu bersama suami EE. Namun apes sebelum berpesta keburu ditangkap jajaran Sat Narkoba Polres Batu. Menurut keterangan polisi, tersangka memiliki hubungan dekat dengan pelaku DS dan EE juga masih bersuami. Keduanya akan dijerat pasal 112 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 4 tahun kurungan penjara. Dari penangkapan kedua pelaku, petugas berhasil mengamankan 2 poket sabu-sabu. EE mengaku mendapatkan sabu-sabu dari temannya di dalam lembaga pemasyarakatan di Malang dan hendak melakukan pesta sabu di rumah kosnya bersama teman lelakinya dan suaminya. Jadi untuk kegiatan hari ini kita ada 5 LP, 7 tersangka dan BB-nya adalah 10,66 gram. Di sini kita sudah bisa total sekitar 13.858 dan para tersangka ini dikenakan pasal 112, 114 Undang-Undang Narkotika 35 tahun 2009. Sementara jajaran Sat Narkoba Polres Batu selama bulan Desember selain menangkap 2 pengguna sabu yakni EE dan DS yang digerebek saat hendak pesta sabu, juga menangkap 5 orang lainnya. 1 diantaranya merupakan residivis pengedar sabu-sabu. Mau pakai sendiri aja. Mau dipakai sendiri. Sama siapa? Sama teman. 2. Di mana? Rumah. Rumahnya mana? Bumiaji. Ada katanya ada 1 teman lagi. Enggak ada. Sabu. Dapat dari mana, Pak? Dari orang bawah. Orang mana, Pak? Ngakunya sih orang dalam. Orang lapas, orang dalam dia. Sudah berapa lama Pak? Saya baru 5 bulan. Baru 5 bulan. Apa sudah belum Di rumah atau Sudah. di film? Di rumah. Rumah. Yanto Yanjung melaporkan. Hujan yang turun dengan intensitas deras berakibat meluapnya air dari saluran drainase ke badan jalan. Beberapa titik jalan di kawasan Bandulan, Kota Malang terendam luapan air. Akibatnya arus kendaraan yang melintas sering kali tersendat. Hujan deras yang turun kemarin sore berdampak pada meluapnya air dari saluran drainase pinggir jalan. Luapan air ke badan jalan ini menyebabkan aspal jalan terendam air dan arus sering tersendat. Kondisi saluran drainase ketika hujan deras sering meluap akibat meningkatnya volume air yang mengalir. Salah satunya di kawasan Jalan Raya Bandulan, Kota Malang. Aliran air dari saluran drainase ini meluap di beberapa titik sehingga merendam jalan hampir setinggi 15 cm dan menyebabkan kendaraan melaju dengan perlahan. Jalan yang tidak pernah sepi dari kendaraan ini berada di kawasan padat aktivitas dan menjadi salah satu jalan penghubung menuju wilayah Kabupaten Malang. Ramai dilintasi kendaraan baik roda 2, roda 4, dan truk niaga. Menurut salah seorang warga menjelaskan ketika hujan deras dengan intensitas lama, maka kawasan jalan Bandulan ini genangan air akan lebih tinggi sehingga tidak jarang menimbulkan kemacetan. Di lokasi lainnya persis di atas jembatan Jalan Raya Bandulan menuju perempatan Jalan Raya Langsep, genangan air terlihat lebih tinggi sehingga arus yang melintas menjadi tersendat akibat terkendala genangan air dan melaju perlahan. Ya, hujan ya, airnya banyak air. Pak, full itu loh. Oh, mata kaki. Ya, setengah meteran ini. Oh, setiap hujan gitu Pak ya? Kayak gitu Iya, ya? setiap hujan. Kenapa sudah nggak nampung berarti saluran airnya kecil ya? Makanya
itu Meluap. kan kecil. Ya. Mulai dari sana Ya. besar, begitu kecil. Oh, jadi air nggak muat. nggak muat Pak ya. Karena Ya. arus juga ramai yang melintas Pak ya. Arus juga ramai yang melintas ya. Ya. Arus motor kecil, truk-truk juga masih banyak juga yang melintas Pak ya. Pak, sebagai warga masyarakat gimana Pak? Itu kan terganggu juga kalau sudah luberan air tinggi Pak ya. Ini kan nggak boleh disebarkan, ini nggak boleh ya. Ya. Kata sini loh, Ya. nggak boleh harus batas ini. Jadi tiap hujan ya, pasti banjir. Si banjir, airnya Iya. naik Pak ya. Iya. Berarti harus selalu hati-hati kalau melintas Pak ya. Iya. Kalau sudah hujan besar gini Pak ya. Ya. Oke, Ini oke. kecil, Ya. kadang besar ini. Oh gitu Pak ya. Ya. Oh gitu ya. Ini kan belum puncak penghujan juga Pak ya, belum ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Demi menjamin keamanan dan kenyamanan pada libur tahun baru, Dinas Perdagangan bersama Dinas Kesehatan Kota Batu melaksanakan rapid test kepada pedagang kaki lima alun-alun dan UPT Pasar Besar Kota Batu. Hal ini ditujukan untuk masyarakat dan wisatawan yang ke Kota Batu tidak khawatir berburu kuliner di alun-alun Kota Batu dan berbelanja di Pasar Besar Kota Batu. Ratusan pedagang kaki lima dan pegawai pasar Kota Batu menjalani rapid test massal yang digelar Dinas Perdagangan bersama Dinas Kesehatan Kota Batu. Target pedagang kaki lima di kawasan alun-alun Kota Batu yang menjalani rapid test berjumlah 400 orang. Dari 400 pedagang kaki lima, hanya 228 orang yang telah menjalani rapid test. Hasil rapid test pedagang kaki lima, dari 228 orang, 19 orang dinyatakan reaktif rapid test. Dinas Perdagangan bersama Dinas Kesehatan tidak hanya melakukan rapid test terhadap pedagang kaki lima di kawasan alun-alun Kota Batu, namun sejumlah pegawai pasar tradisional juga dilakukan rapid test. Dari jumlah 58 orang pegawai pasar yang telah dirapid test, 8 orang dinyatakan reaktif. Menurut keterangan Kepala Puskesmas, rapid test ini ditujukan agar orang yang ke Batu tidak was-was, karena PKL dan petugas UPT Pasar sudah dirapid test. Dinas Kesehatan Kota Batu merekomendasikan untuk pedagang kaki lima di kawasan alun-alun Kota Batu dan pegawai pasar tradisional Batu yang telah dirapid test dinyatakan reaktif untuk melakukan isolasi mandiri dan dilarang untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Hingga kini terdata kasus COVID-19 di Kota Batu mencapai 1.036 kasus, diantaranya aktif 33 orang, sembuh 917 orang, dan meninggal dunia sebanyak 86 orang. Itu ada 228 yang kita rapid dengan jumlah sasaran 400 sih sebenarnya. Jadi masih banyak yang belum terrapid, yang mungkin ada 228 ya. Kayak yang sekarang ini ada 60, ini kelanjutan yang kemarin. Cuman kalau yang sekarang ini adalah dari UPT. Jadi yang dari UPT Pasar Batu. Dok, ada temuan dok, mungkin yang reaktif atau yang non reaktif? Dari yang kemarin 228 orang ada yang reaktif, sejumlah 19 pedagang itu reaktif. Sudah kita tindak lanjuti untuk melakukan isolasi mandiri. Jadi sementara ini kita sarankan untuk tidak beraktivitas dulu, ya. Terutama dalam hal karena yang bersangkutan pedagang adalah tidak menjalankan aktivitas pedagangnya. Mungkin bisa istilahnya diwakilkan ke siapa atau keluarga yang lain yang tidak ada indikasi atau kalau tidak reaktif lah, gampangnya seperti itu, untuk menggantikan yang bersangkutan. Yang bersangkutan kita anjurkan untuk isolasi mandiri. Belum ada ke arah situ, kita masih ada. Memang harusnya sih memang kita lanjutkan ke swab ya untuk memastikan gitu. Tapi sementara ini masih belum. Langkah yang kita ambil dulu adalah isolasi mandiri. Belum ke arah swab karena memang ada kendala tertentu untuk melakukan swab untuk saat ini. Oleh karena itu, untuk membuat nyaman dari wisatawan, dari pengunjung ya yang akan berkunjung berwisata ke Kota Batu, kita lakukan rapid di pedagang alun-alun, sehingga mereka kalau nanti misalnya mau datang ke Kota Batu, ke alun-alun, itu nggak was-was gitu loh, karena memang dalam waktu yang dekat itu
semua pedagang sudah kita rapid gitu. Yanto Yanjung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Kebijakan rapid antigen picu kunjungan wisatawan menurun drastis. Suasana libur Natal dan Tahun Baru kali ini di kawasan wisata Kota Batu tak seramai seperti suasana saat libur panjang sebelumnya. Dan tak terlihat adanya penumpukan kendaraan di pintu masuk menuju sejumlah objek wisata di Kota Batu. Bahkan, arus lalu lintas pun cenderung sepi sama seperti hari biasa. Pasca pemerintah mengeluarkan surat edaran kebijakan setiap wisatawan harus memiliki surat keterangan rapid antigen yang hasilnya negatif pada libur panjang tahun baru ke setiap kunjungan wisata, menyebabkan sejumlah tempat wisata di Kota Batu sepi pengunjung. Kondisi sepinya kunjungan wisatawan ke Kota Batu dikeluhkan pengelola wisata. Salah satu penyebab menurunnya kunjungan wisatawan di masa libur panjang Nataru kali ini, yakni penerapan syarat rapid test antigen. Tak terlihat adanya penumpukan kendaraan di pintu masuk menuju sejumlah objek wisata di Kota Batu. Bahkan arus lalu lintas pun cenderung sepi sama seperti hari biasa. Kondisi sepinya kunjungan wisatawan ke Kota Batu dikeluhkan pengelola wisata karena tak terlihat ada kepadatan parkiran kendaraan wisatawan. Bahkan di loket karcis masuk juga tak terlihat antrian pengunjung wisata. Pelaku wisata menjelaskan salah satu penyebab menurunnya kunjungan wisatawan di masa libur panjang Nataru kali ini yakni penerapan syarat rapid test antigen. Terlihat kondisinya sangat sepi, padahal biasanya jika libur Nataru seperti ini, pengunjung wisata antriannya padat. Dengan sepinya pengunjung wisata, pelaku wisata tidak melakukan pengecekan hasil rapid antigen. Tetapi, antisipasi yang telah dilakukan adalah penerapan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Ya, kebijakan rapid antigen itu memang sangat berpengaruh luar biasa. Dilihat sendiri ya, hari ini pengunjungnya sangat sedikit dan ini sangat mempengaruhi tingkat kunjungan yang ada di tempat wisata. Dan saya yakin sebenarnya banyak sekali wisatawan yang sudah reservasi, sudah ingin sekali mereka merasakan liburan karena sudah hampir 1 tahun ya COVID ini ada di Indonesia. Dan mereka mungkin sudah menyiapkan waktu, menyiapkan dana untuk segera berkunjung ke tempat wisata. Tetapi adanya aturan itu terus terang sangat mempengaruhi dan sangat pengaruhnya luar biasa. Pengaruh yang tidak positif pastinya. Mbak, sebelum ada kebijakan kayak liburan begini gimana pengunjungnya? Biasanya tahun-tahun lalu ya, memang sebelum pandemi ya luar biasa ya. Ini parkiran juga pasti akan penuh, akan meluber sampai ke kampung-kampung istilahnya. Tapi saat ini karena pandemi oke, tetapi kami yakinkan bahwa pengunjung dan juga karyawan harus mematuhi protokol kesehatan. Apabila hal itu dilakukan, kita nggak ada masalah. Jadi sebenarnya wisatawan kalau misalkan masuk ke destinasi, masuk ke Kota Batu ya, mereka hanya menunjukkan bahwa mereka ada surat keterangan sehat, non-reaktif. Saya kira itu sudah lebih dari cukup. Jadi wisata kami tetap bisa masuk asalkan mematuhi protokol kesehatan. Sementara penyebab sepinya kunjungan wisatawan ke kawasan wisata Batu akibat dari kebijakan pemerintah yang telah mengeluarkan surat edaran terkait rapid antigen sehingga tingkat kunjungan wisata cenderung menurun drastis hingga 80% jika dibandingkan libur Nataru tahun sebelumnya. Yanto Yanjung melaporkan. Beberapa hari menjelang pergantian tahun dan kebijakan penanganan COVID-19 di Malang Raya, berdampak pada tidak adanya peningkatan jumlah wisata petik apel di Kota Batu. Wisatawan petik apel ini turun 50% sejak awal pandemi, terlebih saat ini hujan mulai turun dengan intensitas tinggi. Hujan yang mulai turun dengan intensitas tinggi dan kebijakan penanganan COVID-19 di Malang Raya menjelang pergantian tahun, secara tidak langsung membatasi wisatawan yang masuk ke Malang Raya. Kondisi ini berdampak pada tidak ada peningkatan kunjungan wisatawan petik apel selama libur Natal dan menjelang Tahun Baru. Jumlah wisatawan yang masuk mengalami penurunan sampai 50% sejak awal pandemi dan sampai sekarang masih relatif. Wisatawan petik apel ini menjadi alternatif pilihan para petani selain untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, juga memperbaiki pendapatan petani apel, menghidupkan para pelaku usaha wisata, dan juga pengemudi angkutan umum mikrolet yang selama ini sangat terdampak dengan sepinya penumpang.
Menurut salah seorang operator jasa wisata petik apel di res area petik apel Sidomulyo menjelaskan, wisatawan petik apel selama pandemi pada umumnya relatif sepi, walaupun sesekali ada peningkatan jumlah dan itu pun tidak signifikan. Di kawasan lahan pertanian apel di Tulungrejo, Bumiaji, terdapat cukup banyak lokasi wisata petik apel yang siap menerima kedatangan wisatawan petik apel. Walaupun para pengelola wisata ini juga memahami kondisi kepariwisataan yang sampai saat ini masih terdampak penyebaran COVID-19 khususnya di Malang Raya. Udah agak ada penurunan sih Pak, penurunannya lumayan drastis dari yang sebelum ada COVID juga gitu. Tapi kita tetap mematuhi protokol kesehatan juga, kita sediakan hand sanitizer, pakai masker, suhu juga di kebunnya. Tapi kalau fasilitas lahannya banyak ya, masih yang siap panen ya? Masih siap panen. Berarti sekarang untuk setiap harinya kira-kira berapa yang wisatawan Mbak Rizka? Kira-kira ya sekitar 50%-an lah Pak. Turunnya ya? Ya turunnya. Dibandingkan kondisi normal ya? Daripada iya. Apalagi nanti dekat-dekat yang tahun baru gimana aturan? Aturannya tetap sama. Sama ya? Cuman kita agak sedikit membatasi juga Pak, karena ada peraturan itu. Harapan sebagai pelaku usaha wisata seperti apa sih harapannya nih ke depan? Semoga juga bisa lebih ramai lagi gitu ya. Untuk protokolnya juga tetap diatuhi gitu. Ya. Dari mana aja biasanya yang datang nih Mbak, yang berang? Udah banyak sih Pak, dari luar kota juga ada, Jakarta banyak. Banyak juga ya sekarang ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memasuki penghujan, kerusakan jalan menuju Dusun Boro Tretes Karangploso semakin parah. Jalan semakin sulit dilintasi ketika hujan turun, akibat aspal hilang dan jalan bergelombang, sehingga mengganggu aktivitas pengguna jalan. Beginilah kondisi jalan penghubung menuju Dusun Boro Tretes Karangploso, Kabupaten Malang. Setelah mengalami kerusakan cukup lama, jalan akhirnya ada perbaikan. Namun sayang pengaspalan belum tuntas, masih menyisakan kurang lebih 250 meteran yang belum diaspal, dalam kondisi rusak parah di hampir seluruh badan jalan. Kondisi jalan yang masih tersisa dan belum diaspal ini semakin parah kerusakannya, terlebih saat ini sudah memasuki musim penghujan, sehingga mengganggu kelancaran aktivitas pengguna jalan. Jalan yang tidak pernah sepi dari aktivitas warga dan pengguna jalan ini harus segera ada perbaikan untuk keamanan pengguna jalan, terlebih di sepanjang jalan penghubung ini minim lampu penerangan jalan umum, sehingga ketika malam jalan gelap dan bisa membahayakan pengguna jalan dengan hanya mengandalkan penerangan dari lampu kendaraan. Menurut salah seorang warga menjelaskan, terbatasnya lampu penerangan jalan umum mengganggu aktivitas kegiatan di jalan penghubung ini, khususnya pada malam hari karena kondisi sangat gelap. Walaupun demikian tetap saja masyarakat melintas pada malam hari dengan harus menanggung banyak resiko. Di lokasi terlihat pengendara roda 2 khususnya harus lebih berhati-hati ketika melintas dengan muatan berat di belakang sepeda, terlebih kondisi jalan banyak menanjak dan menurun tajam. Banyak pihak berharap jalan kembali ada perbaikan sampai menuju ke jalan Desa Boce untuk memperlancar aktivitas warga baik siang maupun malam. Berapa lama jalan rusak ini Pak? Ya sudah lama, Setahun ada? 2 tahun? setahun lebih. Itu menghubungkan desa ke arah mana itu Pak, ke sana? Boro Gragal. Boro Gragal Pak ya. Ya. Pak, ini kerusakannya ada berapa? Ini kan sudah sebelah sana sudah ada sudah diperbaiki Pak ya? Ya sudah. Kira-kira sampai sini ada 200 meteran sisanya? Lebih. Lebih 200 meter Pak ya. Tapi yang melintas ramai setiap harinya Pak ya? Hah? Yang melintas ramai ya? Wah ramai. Itu kan kerusakannya sudah parah betul Pak ya? Iya. Kalau hujan kayaknya sulit juga melintas. Sulit. Sulitnya apalagi bawa-bawa barang di belakang Pak ya? Wah susah. Kalau malam lampu ada nggak di jalan? Ada jarang-jarang. Enggak yang dipasang oleh pemerintah dinas terkait? Iya ada. Ada Pak ya? Ya. Tapi jarang Pak ya? Jarang. Berarti gelap juga kalau lewat Pak? Ya gelap. Gelap berarti patokannya ke ini aja, ke lampu sepeda motor Pak ya? Ya. Pak, harapan sebagai warga masyarakat gimana, kan aktivitas kan juga nggak siang hari, malam hari juga kadang-kadang beraktivitas, gimana harapan sebagai warga masyarakat Pak? Ya supaya diperbaiki Pak. Perbaiki aja Pak ya. Iwan Hikmawan melaporkan.